lewat hari kebangkitan Tuhan Yesus, saudara yang terkasih. Karena Yesus hidup, kita punya hari esok. Firman Tuhan berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kemenangan ada dalam Yesus. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mungkin engkau sendiri hari ini, ataupun engkau bersama dengan keluarga. Mari katakan pada jiwamu dan kepada kiri kananmu, kemenangan ada di dalam Tuhan Yesus. Kemenangan ada dalam Tuhan Yesus. Amin. Jangan lelah. Jangan lelah. Tetap teguh. Tetap teguh. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan. Karena segala jerih payahmu, Segala jerih payah. tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Amin. Amin. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Terima kasih Tuhan, Engkau hidup, hidup bagi kami. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sekali lagi, anak Allah. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya. Amin. Menyembuhkan. Oh, yang sakit malam hari ini, menyucikan kita dari segala kesalahan kita, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Banyak orang berpikir, saudara, hidupnya berarti kalau dia memiliki banyak titel di depan dan di belakang. Atau hidupnya berarti kalau dia punya banyak properti, uang di bank, pekerjaan yang baik, jabatan yang baik. Tapi tidak. Hidup kita berarti hanya karena Yesus Kristus hidup. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan maut. Mari katakan kiri kanannya, hidupmu berarti karena ada Yesus. Hidupmu berarti ada Yesus dalam hati kita bersama. Amin. Katakan bersama
saya. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok. Kau menentukan hari esok Tuhan. Haleluya. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Engkau jawab hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Katakan kiri kananmu, jangan khawatir. Yesus megang hari esok kita. Haleluya. 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 Mari kita siap menyiapkan hati kita untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang bersama dengan kita. Jesus is alive. Amen. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama dengan saya. Haleluya. Siap? Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory.
bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak. Kita lebih dari pemenang, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kemenangan pada kita. Amin. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau hidup Yesus, kami memiliki hari esok Tuhan. Agama dan kepercayaan manakah yang memiliki Tuhan yang hidup? Hanya Engkau Yesus. Dan Engkau bukanlah agama. Engkau adalah pribadi, Tuhan segala Tuhan, bagi segala suku, kaum, dan bahasa. Biarlah segala lidah mengaku Yesus Tuhan, segala lutut bertelut di hadapan-Mu Yesus. Engkau menaruhkan hati yang takut dan hormat kepada-Mu dalam hati kami semua Tuhan. Sebab Engkau Yesus Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut. Hai maut, di manakah senggamu? Jangan takut saudara. God's still in control in everything in this world. Percayalah. Jangan lepaskan Dia. Pegang teguh firman-Nya. Pegang teguh janjinya dalam hidupmu. Karena Dia yang berjanji adalah Allah yang hidup dan pasti menepatinya. Amin. Dia Tuhan. Amin. Dia Tuhan. Yesus namanya. Dia telah bangkit dari maut.
angkat tanganmu bersama-sama dengan saya, katakan dia Tuhan. Dia Tuhan yang percaya Yesus Tuhan, dia akan diselamatkan, firman-Nya. Dia Tuhan, amin. Dia telah bangkit dari maut, sebab ya Tuhan, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Mari katakan sekali bersama dengan saya. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut, semua lidah, seluruh keluargamu, seluruh tetangga kiri kananmu, teman-teman kerjamu, Yesus, mereka akan mengaku Kristus Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan Yesus, tiada yang lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan atas keluargaku, Yesus Tuhan atas bangsaku, Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan Yesus, Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang layak diagungkan Yesus Kristus. Hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan atas bangsa kami, Tuhan atas keluarga kami, Tuhan atas kota kami. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saya mau bersaksi sedikit saudara pada hari ini. Lagu ini memiliki satu kesan tertentu dalam hidup saya. Waktu saya berumur 17 tahun, waktu saya masih SMA, mungkin sekitar 20 lebih tahun yang lalu. Saya adalah seorang yang dengan ambisi yang sangat tinggi. Saya punya cita-cita yang sangat tinggi. Memang saya memiliki ranking dari SD, SMP, ya sampai SMA. Saya ada di dalam ranking di kelas, saudara. Walaupun di SMA sedikit menurun karena saya banyak pelayanan saat itu. Dan pada saat itu, waktu saya SMA, saya mengatakan saya mau kuliah di sini. Saya mau menjadi ini. Saya katakan saya menjadi seorang arsitektur. Karena saya merasa itu adalah satu hal yang hebat. Dan itu pada waktu itu, pada malam hari, saya memainkan lagu ini. Sebab Dia hidup ada pada hari esok, kali itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya hanya memainkan lagu ini dengan biasa saja di kamar saya dengan keyboard. Saya bukan orang yang gampang menangis. Waktu ibu saya meninggal, saya tidak menangis. Saya orang yang kuat. Tapi waktu tiba-tiba saya menyanyikan lagu itu, air
mata bercucuran dari mata saya, tidak tahu bagaimana, bercucuran demikian derasnya. Dan tiada satu suara di dalam hati saya yang mengatakan demikian. Anakku, kalau aku tidak hidup, hidupmu tidak ada artinya. Ya, engkau menjadi seorang arsitektur. Ya, dan saya katakan pada Tuhan, iya Tuhan, saya bisa melayani engkau sebagai seorang arsitek. Aku akan membangun gedung-gedung yang baik untukmu. Saya mengatakan demikian. Tapi Tuhan mengatakan, anakku, pada akhir zaman, gedung-gedung yang tinggi akan hancur. Karena firman Tuhan mengatakan ada gempa bumi di mana-mana. Banyak orang yang menjadi insinyur, arsitek, dokter dan sebagainya. Dan Tuhan mengatakan, tapi tidak banyak orang yang menjadi hamba Tuhan. Dan itu adalah titik balik dalam kehidupan saya. Saya mengatakan, Tuhan, aku mau menjadi hamba-Mu, Tuhan. Dan saat itu, apapun dalam kehidupan saya, Tuhan, pimpin saya. Aku mau melayani-Mu, Tuhan. Dan itulah saudara, yang mengubahkan seluruh pandangan saya akan hidup ini. Hidup ini tidak berarti saat kita menjadi seseorang yang menurut pandangan dunia. Karena saudara melihat saat ini, di mana-mana ketidakstabilan ada terjadi. Belum tentu orang punya jabatan bisa megang dengan kuat jabatan dan tidak. Uang resesi di mana-mana. Tapi hidup kita berarti karena kita memiliki hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan selama dalam dunia ini, firman Tuhan mengatakan jangan takut, karena Dia telah mengalahkan dunia ini. Mari kita dengarkan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagi lagu ini sekali lagi, sebab Dia di pada hari esok untuk menyiapkan hati kita untuk firman yang hidup. Haleluya Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia berikan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, kita bangkit dari bawah dan buat hidup kita menjadi berarti. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hidup yang berkuasa. Kita percaya firman Tuhan yang hidup itu menjadi berkat bagi kita semua, mengubahkan seluruh cara pandang hidup kita, mengubahkan setiap hati yang keras, mengarahkan mata kita kepada Yesus di masa-masa yang sukar ini. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan dan sumber kemenangan kita pada saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siapkan hati dan pikiran kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kami kasih, pertama-tama kami selaku hamba Tuhan mengucapkan selamat Paskah. Nah, mari pada pagi hari ini saya akan berbicara dengan topik Paskah, yaitu tentang kebangkitan Kristus. Saya akan ambil dari pembacaan dari Injil Markus 16 ayat 9. Saya akan bacakan. Injil Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Amin.
Nah, saudara yang terkasih, topik kita tentang kebangkitan ini adalah sebuah tokoh yang bernama Maria Magdalena. Mengapa saya mengambil tokoh ini? Karena dikatakan hari pertama minggu itu yaitu Yesus mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Berarti Maria Magdalena adalah orang yang pertama yang melihat Yesus yang bangkit. Ini luar biasa. Mengapa Maria Magdalena? Ini pertanyaannya. Mengapa bukan murid-murid? Karena sebenarnya Tuhan Yesus selama hampir 3,5 tahun selalu Tuhan beserta dengan murid-muridnya. Nah, kalau hal itu terjadi, tentu pada pribadi Maria Magdalena ini ada sesuatu yang lebih. Ada sesuatu yang lebih daripada murid-muridnya. Nah, mengapa Tuhan pakai dia? Apa yang istimewanya daripada Maria Magdalena? Nah, kita lihat terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Di dalam Injil Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Injil Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana muncul Maria Magdalena, yaitu pada saat Tuhan Yesus berkeliling dari kota ke kota, dan kemudian sampai ke tempat yaitu Maria Magdalena itu, yang dikatakan saat itu dia dirasuk oleh 7 roh jahat. Nah, kalau kita lihat sejenak, kehidupan daripada Maria Magdalena ini adalah kehidupan yang dahulu dirasuk dengan 7 roh jahat. 7 ini angka sempurna. Jadi hidupnya ini benar-benar dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Nah, bahwa saat itu, saat Tuhan Yesus dengan murid-murid itu datang, maka di situ terjadi yaitu kelepasan. Maria Magdalena dilepaskan daripada ikatan 7 roh jahat. Roh jahat yang sangat banyak, yang sempurna ini, yang mencengkram hidupnya. Nah, inilah latar belakang daripada Maria Magdalena. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Kalau di sini dikatakan bahwa sejak saat itu, sejak Maria Magdalena itu dilepaskan, maka cerita tentang Maria Magdalena itu selalu ada. Apa maksudnya? Kita lihat dari sisi ini, kenapa kok bisa dipakai dengan luar biasa? Mari, kalau yang pertama ini tentang mengucap syukur terima kasih. Nah, kalau kita lihat sejenak, kehidupan daripada Maria Magdalena ini adalah orang yang tahu berterima kasih. Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan yaitu 10 orang kusta dalam Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19. Nah, 10 orang kusta disembuhkan dan
Tuhan katakan, pergilah kepada imam, tunjukkanlah dirimu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dari 10 itu hanya 1 yang kembali tersungkur mengucapkan sujud, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan tanya, kemana yang 9 orang? Nah, dari ilustrasi ini kita tahu bahwa banyak orang yang ditolong oleh Tuhan, tapi hanya sedikit mereka yang tahu berterima kasih. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang-orang percaya, marilah renungkan sejenak bagaimana Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Bagaimana saat-saat dulu kita ditolong, kita dijamah oleh Tuhan. Atau mungkin pada saat kita mungkin dalam keadaan yang di bawah, keadaan yang dikatakan kita dalam keadaan yang benar-benar keadaan yang kurang menyenangkan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan bisa angkat saudara dan saya. Nah, itu artinya kita wajib berterima kasih kepada Tuhan. Nah, rasa berterima kasih daripada Maria Magdalena, dia ungkapkan bukan melulu dengan kata-kata. Banyak orang Kristen bisa yaitu merangkai kata-kata yang indah. Tapi Maria Magdalena bukan termasuk orang yang demikian. Ia wujudkan rasa terima kasih dengan satu pengabdian. Nah, inilah yang luar biasa. Mengikut Tuhan Yesus, mengiring Tuhan Yesus, dan kemudian melayani rombongan itu dengan kekayaannya. Dia melayani rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan, berarti dia juga orang yang punya duit. Orang yang kaya dengan rekan-rekannya yang lain, dikatakan Susana, Yohana, dan yang lain-lain. Nah, apa yang dia punya? Apa yang dia lebih? Dia pakai. Sekarang dia pakai waktunya, dia pakai tenaganya, dia pakai hartanya untuk melayani rombongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah satu langkah yang luar biasa, satu langkah yang Tuhan menghendaki demikian. Nah, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita semua? Sudahkah kita juga tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus? Mungkin saat-saat saudara pernah ditolong oleh Tuhan, pada waktu saudara mungkin dalam keadaan tergeletak, Anda mengalami satu penyakit yang mungkin secara medis itu sulit, sukar, atau menjalani sebuah operasi yang yaitu taruhan nyawa. Nah, bagaimana kalau saudara sudah dilewatkan dari sebuah lembah-lembah kegelapan itu? Sudahkah Anda menjadi orang yang tahu berterima kasih? Katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sudah menolong aku. Engkau sudah melepaskan aku. Aku mau mengucap syukur, mengucap terima kasih kepadamu. Nah, saudara, saya pernah mengalami, yaitu operasi, yaitu bypass 3 saluran utama. Nah, di situ saya merasakan saat saya telah ditolong, saya telah melewati semuanya itu. Saya benar-benar mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Tuhan. Demikian pula istri saya pernah mengalami, yaitu operasi angkat kandungan. Nah, dia pernah operasi, yaitu empedu, yang kemudian ketahuan bahwa di balik daripada empedu yang telah dioperasi itu ada sel malignan, sel ganas. Nah, apakah ini tidak membuat seseorang mengucap syukur, berterima kasih? Kami sungguh-sungguh mengucap syukur, terima kasih,
Karena dikatakan empedu itu adalah satu organ yang dekat dengan lever seseorang, dengan hati. Nah, tapi saat itu dokter pun tidak tahu bahwa di situ ada malignant sel yang ganas. Setelah itu diambil di patologi, baru ketahuan, oh di situ ada sel yang ganas. Nah, itu bersyukur sekali. Karena apa? Karena kalau tidak ada, yaitu operasi empedu itu ada batunya, dioperasi, dokter tidak akan tahu di situ ada malignant sel yang hanya sedikit menembus, dia akan masuk ke dalam lever hati seseorang dan menyebabkan kanker hati. Saudara yang kami kasihi, pada saat ini mari kita sebagai orang-orang percaya, tahukah seringkali kita dilewatkan dari lembah-lembah bayang maut, kita dilewatkan. Kita yang sungguh-sungguh percaya, kita yang mau duduk, kita yang mau bermalam dalam naungan Tuhan, maka di situ kita melihat ada pertolongan, ada keluputan, ada kelepasan. Karena dikatakan malaikat-malaikat yang akan diperintahkan. Nah saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Yang menjaga saudara dan saya itu dikatakan malaikat-malaikatnya. Mari saat ini kita tidak perlu khawatir. Dunia saat ini boleh mengalami ketakutan, kekhawatiran karena COVID-19 ini. Nah, saudara yang terkasih, kita orang Kristen, biarlah kita percaya. Hidup kita, hidup saudara dan saya, kita semua ada dalam naungan, dalam perlindungan daripada Tuhan. Nah, saudara, dikatakan yang kedua, memikul salib mengikut aku. Memikul salib mengikut aku. Nah, apa setelah itu yang dilakukan Maria Magdalena dengan kawan-kawan? Injil Matius 27. Saya akan bacakan Matius 27 ayat 55-56. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Nah, kita lihat di situ ada banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh. Pada saat Tuhan Yesus melalui jalan salib, pada saat Tuhan Yesus itu disalibkan di Golgota, murid-murid semua mereka ketakutan. Mereka tidak berani menampakkan diri di depan orang banyak. Tapi kita melihat dari sisi yang lain, wanita-wanita yang secara fisik dia lebih lemah, dia tidak ambil urusan. Nah, mereka tidak ambil urusan. Mereka tetap dekat, yaitu Tuhan Yesus. Berarti apa, saudara? Perempuan-perempuan ini, termasuk Maria Magdalena, mengikuti jalan salib. Apa yang dikatakan tentang jalan salib? Matius 16 ayat 24, saya akan bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini jelas, saudara. Kriteria ini dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, huruf besar, mengikut Yesus.
Saudara periksa, silakan Anda periksa. Saudara sudah bergereja itu berapa lama? Nah, kalau boleh dikatakan saudara sudah anggota gereja, nah, Anda sudah ibadah dan sebagainya, Anda pikir Anda sudah mengikut Yesus. Tapi coba, ayat ini berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus, yaitu mereka-mereka yang sudah ibadah dan sebagainya, ia harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa, saudara? Menyangkal diri ini katakanlah saudara sebagai katakanlah orang yang mampu, orang yang kaya disepelekan. Nah, saudara marah atau enggak? Kalau saudara seperti Tuhan Yesus, Dia Allah yang dikatakan menjelma sebagai manusia. Dan kemudian mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Dia Allah, menjelma sebagai manusia itu saudara. Kemudian mengambil rupa sebagai hamba. Oh, ini lebih lagi. Dia turun ke level yang terendah. Nah, saudara yang terkasih, di sini dikatakan bahwa mereka harus menyangkal diri. Itulah kita lihat figur daripada Tuhan Yesus. Dia dicela, Dia dihina, Dia dihujat, Dia diolok-olok pada waktu Dia disalib. Dia tidak membalas. Nah, kita tahu saudara, bahwa selama Tuhan masih hidup, Dia masih bisa berteriak kepada pasukan malaikat daripada surga. Dia mampu, karena Dia adalah Allah yang hidup. Walaupun mungkin wajahnya hampir tidak bisa dikenali, kelihatannya sudah tidak berdaya, tapi Dia tetap Allah. Dia kalau mau Dia bisa berteriak, Dia minta pasukan daripada surga turun, api turun menyambar musuh-musuhnya. Dia bisa, Dia sanggup. Tapi Dia seperti domba yang keluh, yang tidak bersuara, yang tidak berkata-kata. Nah, disinilah ini yang dikatakan menyangkal diri. Nah, mari kita akan berusaha menjadi orang yang bisa menyangkal diri kita dan mau pikul salib Kristus. Kita melihat satu contoh pada waktu itu Simon dari kota Kirene. Pada waktu Simon baru pulang, kemudian penyaliban Tuhan, Simon dipaksa oleh tentara-tentara. Pada waktu Tuhan Yesus berkali-kali jatuh, Simon dipanggil dan dipaksa memikul salib. Nah, ini memikul salib dengan terpaksa. Ada orang yang dipaksa memikul salib. Nah, kita lihat saudara, memikul salib itu mengangkat sebuah beban. Apakah saudara sudah melakukan hal ini? Memikul beban itu mungkin adalah justru orang yang paling dekat dengan Anda. Itu suamimu yang belum mau mengenal Tuhan. Itu istrimu yang masih belum mau mengenal Tuhan. Mungkin itu anak-anakmu. Saudara yang kami kasih, kita melihat seorang ibu yang bernama Ibu Monica. Dia punya anak yang kemudian menjadi seorang bapak gereja. Anak ini seorang yang jenius, yang pandai. Tapi satu hal, moralnya rusak bejat. Ibu Monica ini menangis di hadapan Tuhan. Hampir 30 tahun dia menangis. Anaknya yang rusak, yang bejat ini. Apa yang terjadi, saudara? Seakan-akan doanya
1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia tidak pernah jemu. Dia terus berdoa hampir 30 tahun. Pada satu saat, di saat dia sudah dalam kondisi sakit kritis, sebuah surat itu datang. Surat itu dari anaknya, yang intinya berkata kepada ibunya, "Mami, aku sudah bertobat. Aku sudah bertobat." Nah, berita ini sungguh memberi satu penghiburan kepada ibunya yang saat-saat itu dalam kondisi kritis. Berapa tahun, saudara? 30 tahun, hampir 30 tahun. Ibu Monica ini terus-menerus berdoa, tidak pernah jemu-jemu. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mau pikul salib Kristus untuk orang-orang yang dekat dengan Anda yang belum mau menerima Tuhan? Yang ketiga, saya akan bacakan dari Yohanes 20 ayat 11. Saya bacakan Yohanes 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Yang ketiga, kita melihat menangis dekat kubur dan dia telah menjenguk dalam kubur Yesus. Di dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat yang kedua, maka dikatakan ia berlari-lari mendapat Simon dan murid yang lainnya dikasih dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Ini persoalannya. Kenapa Maria menangis? Karena Yesus sudah diambil oleh orang. Nah, kita lihat ucapan ini, Yesus yang dimaksud oleh Maria adalah tubuh, adalah jasad daripada Tuhan Yesus. Nah, kita melihat bahwa saat itu, ayat yang ke-11 tadi, Maria berdiri di depan kubur sambil menangis. Dan dia matanya juga menjenguk ke dalam karena dia melihat Yesus yang mati itu sudah tidak ada dalam kubur. Dia lupa bahwa hari yang ketiga dia bangkit dan hidup. Maria lupa. Nah, saudara, apa yang seharusnya harus kita lakukan? Kita, banyak orang Kristen, bukan menangis saat pada waktu Tuhan Yesus, pribadi Yesus itu hilang dari dalam hidupnya. Mereka seringkali tetap enjoy aja, jadi orang Kristen pada waktu rohaninya mengalami sesuatu titik yang paling rendah. Dia sudah ikut dunia. Dia sudah mengikuti jalan dunia. Seringkali orang Kristen tidak menyadari. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang percaya, periksalah saat ini. Apakah Yesus itu tetap ada dalam hidupmu, atau pribadi Yesus itu sudah hilang dari hidupmu? Kalau Yesus itu hilang, berarti sama dengan engkau hanya Kristen topeng, Kristen KTP yang tidak mengerti apa-apa tentang Tuhan Yesus. Nah, saya akan lanjutkan di dalam Injil Yohanes ini, Yohanes ayat yang ke-15, Yohanes 20, saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Kemudian saya loncat
kembali ke ayat 13. Malaikat-malaikat itu, kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Yang pertama, pertanyaan itu daripada malaikat. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria jawab, "Tuhanku telah diambil orang." Nah, kemudian yang kedua, nah ini Yesus sendiri yang ada di dekatnya. Tuhan Yesus tanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Seringkali orang Kristen bisa menangis di gereja Tuhan. Kenapa? Karena sakit hati. Menangis karena seakan-akan merasa diperlakukan tidak adil. Mari pada saat ini, mari renungkan sejenak. Tuhan tanya, siapa yang engkau cari? Ini pertanyaan yang langsung tertuju kepada Maria. Maria ini sudah berhadapan dengan Tuhan Yesus. Yesus ini sudah ada di depan matanya, tapi Maria tidak bisa melihat Yesus yang dalam tubuh kebangkitan. Saudara, ingin saya katakan tubuh kebangkitan itu berbeda dengan sebelumnya. Maria tidak mengenali. Nah, kita lihat kemudian pada saat Maria belum bisa mengenali Yesus, maka kemudian dikatakan ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, saudara, saat Maria masih belum bisa mengenali itu Yesus, maka Tuhan Yesus tahu benar Maria Magdalena adalah orang yang sungguh mengasihi dia, yang sungguh mencintai dia. Sampai di kuburan pun dia tetap masih cari, walaupun dia salah. Nah, oleh karena itu Tuhan, ayat 16 berkata, Maria. Namanya dipanggil secara pribadi. Pada waktu namanya dipanggil secara pribadi, baru dia sadar. Baru Maria sadar, oh itu Yesus. Dia berkata, Rabuni, guru. Dia sadar. Dia celik. Dia tahu persis pada waktu namanya dipanggil. Nah, mari saat ini sebagai orang-orang yang percaya, bagaimana kita menyikapi kebangkitan Kristus. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, tetapi seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kami, yaitu rasul-rasul, dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Nah, saudara yang kami kasih, biarlah kita percaya. Kita yakin bahwa dia tidak hanya mati, tapi dia telah bangkit. Dan kalau dia bangkit, ada nyanyian yang berkata, ada hari esok. Ada pengharapan bagi orang-orang yang mempercayai dia mati dan dia bangkit. Itulah saudara dan saya. Amin. Mari, akhir daripada khotbah ini, mari sebelum saya tutup dalam doa, kita akan sama-sama
menyanyikan sebuah pujian, sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Nah, saat ini biarlah kita mau menjadi seperti Maria Magdalena, orang yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah hidup kita semua menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami letakkan semua doa-doa kami, biarlah semua yang telah mendengarkan firman Tuhan ini dikuatkan, dan biarlah kita semua mau yaitu meneladani Maria Magdalena dalam kehidupan kita semua. Kami serahkan doa-doa kami yaitu kepada umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah saat ini Tuhan Yesus akan menjamah kita semua, akan melawat kita semua. Mereka yang saat ini mengalami problem, yaitu mereka mengalami masalah-masalah yang menekan kehidupan mereka, baik itu sakit penyakit, baik itu persoalan ekonomi, persoalan yang saat ini menjadi problem dari banyak orang. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu, mereka yang mengalami kegoncangan. Biarlah Engkau yang akan meneduhkan mereka, memberikan mereka kekuatan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami letakkan semua anak-anak-Mu yang telah mendengar pemberitaan ini, kami letakkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa. Amin.